Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam karya Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih membahas tentang hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Dan di sini penulis rahimahullah ta'ala telah memaparkan sebagian hadis-hadis yang lain selain innamal a'malu binniyat berkaitan tentang niat. Hadis-hadis yang berkaitan tentang niat selain hadis Umar, bahwasanya Rasulullah SAW menggunakan lafaz niat. Jadi lafaz niat bukanlah sesuatu hal yang baru. Dan juga menjelaskan bahwasannya yang diinginkan oleh Rasulullah SAW, yang diinginkan oleh para salaf ketika melafadzkan niat, itu dia yang dimaksud adalah makna yang kedua, bahwasannya yang diinginkan niat itu adalah sebagai pembeda maksud dari amalan tersebut, bukan pembeda antara ibadah satu dengan ibadah yang lain. Wa kharraja al-Imam Ahmad wa Ibn Majah min hadits Zaid bin Thabit. Dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari hadis sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrah wa ja'ala faqrahu baina 'ainayhi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Man kanatid dunya hammah, barang siapa yang dunia adalah tujuannya. Barang siapa yang dunia adalah niatnya, obsesinya, keinginan yang terkuatnya, farraqallahu alaihi amrah, Allah akan mencerai beraikan urusannya. Oleh karena itu, kita periksa diri kita, niat kita saat ini. Karena penting untuk kita sering-sering memeriksa niat kita. Sampai saat ini niat kita masih akhirat gak? Sampai saat ini niat kita melakukan amalan ibadah itu masih ikhlas gak? Karena jikalau niat kita dunia, tujuan kita dunia, Allah akan mencerai beraikan urusannya. Urusan kita akan Allah cerai beraikan, Allah akan jadikan sulit. Ya, dunia. Dunia adalah tempat persinggahan kita yang sementara. Yang kata Allah, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Dunia itu hanyalah tempat permainan, senda gurau. Wa inna ad-daral akhirati lahiyal hayawan wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan kehidupan dunia itu adalah kehidupan senda gurau dan permainan, dan kehidupan akhirat dia adalah kehidupan yang sebenarnya jikalau mereka mengetahuinya.
Ya Allah akan cerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan Allah jadikan kefakiran itu selalu di hadapan kedua matanya. Allah jadikan dirinya tidak pernah merasa puas, selalu merasa kurang terhadap dunia, sehingga dia terus berusaha untuk mengejar dunia tapi tidak akan pernah bisa menggapainya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali apa yang Allah gariskan baginya. Walam ya'tihi minad dunya, ya, dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang Allah takdirkan kepadanya. Ada sebuah kisah yang menakjubkan. Jadi ada teman ana, temannya Ustadz Didik juga. Dia ketika ingin berangkat belajar ke Yaman, meminjam uang, menghutang 20 juta. Dan janji sama yang diutanginya itu akan bayar hutangnya setelah pulang dari Yaman, nyicil. Belajarlah dia di Yaman 1,5 tahun. Udah punya anak, udah punya istri, ditinggalkan keluarganya. Dia belajar di Yaman dan Masya Allah, nggak dikirim uang. Bagaimana mau dikirim uang? Orang dia sebagai kepala keluarga. Jadi ada aja yang dari orang-orang Indonesia yang berikan uang kepada teman anak tersebut. Allah gerakkan hati-hati mereka. Kemudian ada aja orang yang dia memberikan buku kepada teman anak tersebut. Dan ketika dia sudah belajar 1,5 tahun, ya dia pulang karena suatu kebutuhan, memiliki keluarga di Indonesia. Akhirnya setelah dia pulang, bekerjalah dia, pusing dia. Waduh, mau kerja apa ini? Sedangkan utang itu kan harus dibayar. Dan dia berjanji akan membayarnya nanti setelah pulang dari Yaman. Bingung mau kerja apa dia. Sehingga dia kerja apapun yang bisa. Dia pernah kerja bantu-bantu ya tukang mie ayam di tenda di Solo. Pernah juga kerja jaga warung. Tolib, Masya Allah, ustadz lah. Pulang dari Yaman kan. Kemudian dia berpikir, waduh, kalau ana begini terus akan sulit ana untuk murojaah pelajaran. Akan sulit ana untuk berdakwah, mengembangkan ilmu. Dan juga ketika dia kerja misalnya bantuin yang menjadi asisten lah, misalnya tukang mie ayam atau mungkin jaga warung, ya pun hasilnya nggak seberapa. Waktunya yang dikeluarkan pun banyak, padahal hasilnya nggak seberapa. Dia pikir bakalan lama sekali ini 20 juta. Harus dibayar. Sedangkan waktunya banyak yang terkuras. Dengan keluarga terkuras. Lalu kemudian juga nggak bisa meluangkan waktunya untuk ilmu, berdakwah. Sehingga dia merubah. Yang tadinya kesehariannya bekerja sehingga kesehariannya fokus untuk berdakwah. Mengisi di masjid-masjid, mulailah dia terbuka pintu-pintu dakwah. Ketika dia fokus waktunya untuk berdakwah, sehingga ada masjid yang belum pernah dia kunjungi untuk dia isi, dia sampaikan nasihat, bisa ya kunjungi. Ketika dia tujuannya akhirat, dia hilangkan itu dunia, maka Allah mudahkan urusannya. Sehingga suatu ketika dia menjumpai orang yang ia hutangi tersebut dan bertanya, apa kesibukan kamu sekarang? Gitu. Berdakwah, mengisi kajian di sini di situ. Dan temanmu itu gimana sekarang? Oh, teman saya itu yang waktu di Yaman sekarang dia sudah berdakwah, udah mengajar sini dan situ. Kemudian kata yang dihutangin, ya udah hutang kamu 20 juta lunas. Lunas. Bayangkan.
Bagaimana kalau dia masih sibuk dia jaga warung dunia? Kalau dia masih sibuk menjadi asisten ya, tukang mie ayam. Mungkin sampai saat ini pun belum lunas hutangnya, 20 juta. Punya keluarga, kerjanya pas-pasan, waktunya itu terkuras habis. Tapi ketika dia tujuannya akhirat, Allah mudahkan urusannya. Lunas langsung. Nggak perlu capek-capek. Oleh karena itu, benarlah sabda Rasulullah SAW, "Man kanatid dunya hammah, farraqallahu alaihi amrah, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi." Barang siapa yang dunia tujuannya, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Jadikan sulit. Allah akan jadikan dia tidak pernah merasa puas. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, dan Allah jadikan kefakirannya itu selalu di depan matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang digariskan baginya. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu, dan barang siapa yang akhirat niatnya, tujuannya, dan ini saksi pembahasan kita. Rasulullah menggunakan lafaz niat dan juga tadi menggunakan lafaz himmah. Ja'alallahu lahu amrahu, Allah akan jama'allahu lahu amrahu, Allah akan kumpulkan urusannya. Allah jadikan mudah. Dilunaskan 20 juta. Allah mudahkan. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, dan Allah menjadikan kecukupan berada di dalam hatinya. Wa tathu dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Lafdu Ibni Majahin wa lafdu Ahmad, man kana hammuhul akhirah wa man kanat niyyatuhu dunya. Ya, lafadznya Ibnu Majah yang tadi itu, dan lafadznya Imam Ahmad, barang siapa yang hammuhunya akhirah, keinginannya akhirat, dan juga lafadznya wa man kanat niyyatuhu dunya, ya, niyyatuhu ad-dunya. Wa kharajahu Ibnu Abi Dunya wa indahu, ya, itu dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya, dan Ibnu Abi Dunya juga memiliki lafaz man kanat niyyatuhu dunya wa man kanat niyyatuhul akhirah, ya, semuanya menggunakan lafaz niat. Dan itu saksi pembahasan kita, ya, bahwasanya Rasulullah SAW menggunakan lafaz niat. Karena itu perbaiki niat kita. Kalau niat kita akhirat, kita belajar, dan kemudian kita menjauhkan dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, Allah akan mudahkan semua urusan kita. Sesulit apapun pelajaran, Allah jadikan kita faham. Allah jadikan kita mudah dalam menangkap pelajaran tersebut. Allah jadikan mungkin pelajaran tersebut terhafal lengket di dalam pikiran kita. Apa yang kita cari? Dan yang terhina, ketika kita menjumpai orang di jalan neraka, mencari neraka, itu biasa. Di jalan neraka, dia mencari neraka, biasa itu. Dia diskotik, dia di tempat judi, kemudian dia bermain dengan wanita, ya, di tempat neraka, mencari neraka, itu biasa. Tempat judi, dia bermain judi. Tempat neraka, mencari neraka, hal yang biasa. Tapi yang mengerikan, yang ajib, yang sungguh mengherankan, di tempat surga, jalur untuk menempuh surga, kemudian dia mencari neraka, itu sesuatu hal yang mengherankan. Menuntut ilmu di tempat pesantren, yang kegiatannya untuk mencari surga, kemudian dia mencari neraka. Di tempat tersebut, aneh. Dia niatnya bukan karena Allah, dia terpaksa, atau mungkin niatnya karena wanita, atau mungkin niatnya karena diiming-imingin oleh orang tuanya. Nah, kalau kamu nanti selesai pondok pesantren 3 tahun, saya belikan mobil. Jadi nggak ikhlas niatnya. Dunia. Di jalan surga mencari neraka. Oleh karena itu perbaiki niat kita. Rasulullah SAW bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran walau syarbata ma."
Kalau seandainya dunia itu bernilai di sisi Allah seperti satu sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir satu teguk air pun. Akan tapi apa kenyataannya? Allah berikan dunia kepada orang kafir. Berarti apa yang bisa kita pahami? Dunia itu lebih hina daripada satu sayap seekor nyamuk. Karena Rasul mengatakan kalau seandainya dunia senilai seperti satu sayapnya itu seekor nyamuk, senilai seperti itu, Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir satu teguk air pun. Tapi Allah berikan dunia kepada orang kafir, berarti dunia itu lebih hina daripada satu sayap seekor nyamuk. Semangat dalam belajar menuntut ilmu. Setiap detik yang antum lalui, setiap tinta yang antum tulis di buku-buku antum akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selalu hadirkan itu. Wa fi sahihaini an Sa'd bin Abi Waqqas 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa uthiba 'alaiha hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innaka lan tunfiqa nafaqatan, sesungguhnya tidaklah engkau memberikan sebuah nafkah, tabtaghi biha wajah Allah, yang engkau mengharapkan dengan sebab nafkah tersebut wajah Allah, illa uthiba 'alaiha, kecuali engkau akan diberikan ganjaran atas nafkah tersebut, hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik, sampai suapan yang engkau berikan kepada pasanganmu. Maka di sini saksi pembahasan kita yaitu tabtaghi, dan ini maknanya adalah niat yang kau niatkan dengan sebab nafkah tersebut wajah Allah. Wa rawa Ibnu Abi Dunya bi isnadin munqati'in an Umar qala la amala liman la niyata lahu wa la ajra liman la hisbata lahu, yakni la ajra liman lam tasib thawaba amalihi indallahi azza wa jalla. Dari Umar radhiyallahu taala anhu, ia berkata, la amala liman la niyata lahu, tidak ada amalan bagi orang yang tidak memiliki niat. Percuma dia melakukan amalan apapun, selama apapun, sekhusyuk apapun, tapi kalau tidak ada niatnya, bukan karena Allah, dia tidak akan mendapatkan amalan tersebut. Wala ajra liman la hisbata lahu, dan tidak ada ganjaran bagi orang yang tidak mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu la ajra liman lam yahtasib thawaba amalihi indallah, tidak ada ganjaran bagi orang yang tidak mengharapkan pahala amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu diterimanya amal kita mengharapkan, dan ini adalah rukun ibadah, yaitu apa? Ar-raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala akan ganjaran janji-janji yang Allah janjikan. Wa bi isnadin dha'ifin Adam bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala la yanfa'u qawlun illa bi'amalin wa la yanfa'u qawlun wa 'amalun illa binniyatin wa la yanfa'u qawlun wa 'amalun wa niyyatun illa bima wafaqa sunnah. Dan dengan isnad yang dhaif dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ia berkata, la yanfa'u qaulun illa bi'amalin, ucapan tidak akan bermanfaat kecuali dengan mengamalkan. Dan ini sudah kita ketahui ya. Untuk mengucapkan apapun tapi kalau tidak diamalkan tidak akan bermanfaat itu ucapan. Wala yanfa'u qaulun wa 'amalun illa biniyah, dan tidak akan bermanfaat ucapan dan perbuatan kecuali dengan niat. Karena salah satu syarat diterimanya ibadah adalah dengan niat. Kemudian syarat yang kedua, wala yanfa'u qaulun wa 'amalun wa niyyatun illa bima wafaqa sunnah. Dan tidak akan bermanfaat ucapan, perbuatan dan niat tersebut kecuali dengan sesuatu yang sesuai dengan sunnah. Wafaqa, menyocoki sunnah. Dan kita sudah tahu sunnah mutaba'ah, mengikuti Rasulullah SAW tidak akan terwujudkan kecuali apabila kita menghadirkan 6 perkara. Ada yang masih ingat? Di kitab apa itu? Mulakhasul Fiqhiyah.
yaitu pada sebabnya, jenisnya, kemudian apa lagi? Tata caranya, kadarnya, waktunya, dan tempatnya. Kita harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wa an Yahya bin Abi Katsir qala ta'allamu an-niyyata fa innaha ablaghu min al-amal. Dari Yahya bin Abi Katsir, ia berkata, pelajarilah niat. Karena sesungguhnya niat itu lebih bermakna daripada beramal, daripada amalan. Wa an Zaidin al-Yami qala inni la uhibbu an takuna li niyatun fi kulli syai'in hatta fi at-ta'ami wa syarab. Wa anhu annahu qala inwi fi kulli syai'in turiduhu al-khaira hatta khurujika ila al-kunasati. Zaid al-Yami mengatakan, inni la uhibbu, sesungguhnya aku sangat suka, antakuna li niyatun fi kulli syai'in, yaitu aku memiliki niat yang baik, niat karena Allah pada segala sesuatu. Hatta fi ta'ami wa syarab, sampai pada perihal makanan dan minuman, diniatkan karena Allah. Ketika kita makan, kita niatkan, ya Allah, semoga dengan makan ini tubuh saya bisa menjadi lebih kuat, lebih semangat, lebih giat dalam menuntut ilmu agama, lebih semangat, lebih giat dalam beribadah, maka akan dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika kita minum. Begitu juga mungkin ketika kita memakai pakaian yang bagus. Agar saya nanti semangat, nyaman dalam menuntut ilmu, nyaman dalam belajar, dan untuk menampakkan nikmat yang Allah berikan kepada saya, dan yang sebagainya. Dan Zaid al-Yami mengatakan, aku sangat suka untuk menghadirkan niat yang baik pada setiap urusan, pada segala sesuatu, sampai pada perihal makanan dan minuman. Wa anhu annahu qala, dan darinya bahwasanya ia mengatakan, inwi fi kulli syai'in turiduhul khaira. Niatkanlah pada segala sesuatu yang engkau inginkan kepadanya kebaikan. Hatta khurujika ilal kunasati, sampai keluarmu itu ke tempat sampah. Ya, dulu anak ketika di pondok pesantren, misal lagi piket nyapu, mungkin anak udah pernah ceritakannya, piket nyapu. Ya Allah, semoga dengan hamba ini menyapu, hafalan hamba semakin kuat. Ya Allah, semoga dengan hamba ini menyuci piring, kepintaran hamba semakin kuat, daya tangkap hamba semakin kuat. Kuatkanlah daya tangkap hamba, kuatkanlah ingatan hamba, kuatkanlah kefokusan hamba. Berikanlah kecerdasan yang lebih, dan yang sebagainya. Allah Subhanahu wa taala akan menjawab, mengijabah doa-doa hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha memberi. Tidak ada lagi yang kita ragukan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an Dawud at-Ta'i qala ra'aitul khaira kullahu innama yajma'uhu husnun niyyah. Dan dari Daud at-Ta'i yang mengatakan, ra'aitul khaira kullah, aku melihat kebaikan itu semuanya, innama yajma'uhu husnun niyyah, sesungguhnya itu dikumpulkan oleh baiknya niat. Jadi kebaikan itu tergantung dengan baiknya niat. Wa kafaka bihi khairan wa in lam tansab, dan cukup bagimu dengan baiknya niat itu adalah suatu kebaikan, walaupun engkau tidak dapat memperoleh amalan, tidak dapat memperoleh kebaikan tersebut, tapi kalau niatmu baik cukup, kata Daud at-Ta'i. Qala Daud, wal birru himmatut taqi, kebaikan itu adalah tujuan orang yang bertakwa. Sehingga apa? Walau ta'allaqat jami'u jawarihihi bihubbid dunya laraddathu yawman niyyatuhu ila asrihi. Kalau seandainya seluruh anggota badannya terjerat dengan kecintaan terhadap dunia, waktunya tersibukkan dengan hal-hal dunia, tapi kalau dia bertakwa, laraddathu yawman niyyatuhu ila asrihi,
maka suatu hari niatnya itu akan mengembalikannya kepada asalnya, yaitu kecintaan terhadap akhirat, tujuan terhadap akhirat. Kalau niatnya baik, jikalau dia bertakwa kepada Allah. Oleh karena itu senantiasa kita memperbaiki niat. Wa an Sufyan ats-Tsauri qala ma 'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati li'annaha tataqallabu 'alayya. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala mengatakan, tidak pernah aku mengobati sesuatu yang lebih sulit bagiku daripada niatku. Karena bahwasanya niat itu berbolak-balik atasku. Wa an Yusuf ibn Asbat qal takhlisun niyati min fasadiha ashaddu 'ala al-'amilina min tulil ijtihad. Beliau mengatakan memurnikan niat dari rusaknya niat ashaddu 'ala al-'amilina min tulil ijtihad, itu lebih sulit daripada orang yang beramal sepanjang waktu dengan berijtihad, dengan bersungguh-sungguh. Jadi memurnikan niat daripada rusaknya niat itu lebih sulit memang. Oleh karena itu Sufyan ats-Tsauri mengatakan hal yang seperti itu. Kita selalu perbaiki. Wa qila li Nafi' bin Jubair alla tashhadul janazah qala kama anta hatta anwi. Qal fafakkara hunayatan thumma qala imdi. Dikatakan kepada Nafi' bin Jubair, jadi ada seseorang yang bertanya kepada Nafi' bin Jubair, alla tashhadul janazah, kenapa engkau tidak menyaksikan jenazah? Kemudian menyolatinya, mengantarkan jenazahnya sampai ke kuburan. Kemudian ia berkata, kama anta, sebagaimana engkau, sampai aku meniatkan. Jadi tunggu dulu, aku belum meniatkan nih, belum ada niat yang tumbuh di dalam hatiku. Lalu kemudian fafakkara hunayatan, ia berpikir sejenak, kemudian ia mengatakan imdi, ayo mari kita pergi. Ketika niatnya sudah tumbuh di dalam hatinya. Oleh karena itu setiap apapun yang kita lakukan, hadirkanlah niat yang baik. Wa an Mutarrif bin Abdullah qala salahul qalbi bi salahil amali wa salahul amali bi salahin niyyah. Masyaallah, ini perkataan salaf yang seharusnya kita hafal, ditulis dengan tinta emas, dan ini dijadikan sebagai hiasan dalam nasihat-nasihat kita yang mungkin kita berikan kepada orang lain, atau materi-materi yang mungkin kita sampaikan ketika di khutbah-khutbah. Ketika kita menyampaikan dalil firman Allah, kemudian sabda Rasulullah, selipkan perkataan-perkataan salaf seperti ini, akan menjadi indah apa yang kita sampaikan. Mutarrif bin Abdullah mengatakan salahul qalbi bi salahil amal. Ketika kita setelah menyampaikan hadis tentang niat, firman Allah tentang kita untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, kemudian kita datangkan perkataan Mutarrif bin Abdullah mengatakan sebagaimana yang terdapat dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam, salahul qalbi bi salahil amal, baiknya hati itu dengan sebab baiknya amalan, wa salahul amali bi salahin niyyah, dan baiknya amalan itu disebabkan dengan baiknya niat. Jadi semuanya itu adalah tergantung dengan niatnya. Marilah kita memperbaiki niat kita seperti itu. Wa an ba'di salafi qal man sarrahu ay yakmula lahu amaluhu falyuhsin niyyatahu fa inna Allah azza wa jalla ya'jurul 'abda idza hasunat niyyatuhu hatta bil luqmah. Dan dari sebagian salaf mengatakan man sarrahu ay yakmula lahu amaluhu, barang siapa yang menginginkan senang amalannya itu sempurna, maka hendaknya dia memperbaiki niatnya. Ya, sarra itu dia senang atau menginginkan. Barang siapa yang senang agar amalannya sempurna, maka hendaknya dia fal yuhsin, memperbaiki niatnya. Fa inna Allah azza wa jalla ya'jurul 'abda, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada seorang hamba idza hasunat niyyatuhu, apabila baik niatnya, hatta bil luqmah, sampai suapan pun Allah akan berikan ganjaran kalau baik niatnya. Kemudian lihat lagi perkataan salaf wa an ibnil Mubarak, dan ini yang sering diulang-ulang oleh para ulama tatkala menyebutkan, menjelaskan tentang niat. Itu hafal. Rubba amalin saghirin tu'azzimuhu niyyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Berapa banyak amalan yang kecil itu menjadi besar disebabkan oleh niat. Mungkin dia hanya menginfakkan sebagian hartanya 5.000,
Tapi ketika dia ikhlas dengan seikhlas-ikhlasnya, dia berikan tanpa ada pengetahuan orang, sampai orang tuanya, pasangannya, anaknya pun tidak tahu, maka itu akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. 5.000. Berapa banyak amalan yang kecil itu menjadi besar di sisi Allah disebabkan oleh niat. Wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyah. Berapa banyak amalan yang besar itu menjadi kecil disebabkan oleh niat. Dia menginfakkan hartanya 1 miliar, tapi dia umumkan kepada semua orang. Fulan misalnya, saya ini menginfakkan uang 1 miliar gitu kan. Kamu berapa? 1 juta. Saya 1 miliar. Dia umumkan lagi di Facebook, dia buat status, saya habis menginfakkan ini ke pondok pesantren ini 1 miliar. Besar amalannya. Tapi ketika dia niatnya tidak baik, ingin dipuji oleh manusia, ingin dilihat, ingin didengar, ingin dikatakan fulan dermawan dan yang semisalnya, maka akan menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan oleh niat. Oleh karena itu, selalu kita memperbaiki niat. Semoga dengan setiap apapun yang kita lakukan, walaupun kecil, itu akan menjadi besar pahala kita di sisi Allah. Wa qala Ibnu Ajlan, la yasluhul amalu illa bi thalathin, at-taqwa lillah, wan niyatil hasanah wal isabah. Tidak akan sah suatu amalan kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama, bertakwa kepada Allah. Yang kedua, wan niyatil hasanah, niat yang baik. Yang ketiga, wal isabah. Isabah itu artinya tepat sasaran. Maksudnya apa tepat sasarannya? Itu sesuai dengan sunnah. Dan itu adalah syarat dari ibadah ya. Wa qala al-Fudail ibn Iyad, innama yuridu Allahu azza wa jalla minka niyyataka wa iradataka. Berkata Fudail ibn Iyad, sesungguhnya Allah hanya menginginkan darimu niatmu dan keinginanmu. Itu yang Allah inginkan dari kita. La yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin apa? Yanaluhu at-taqwa minkum. Takwa, niat, tujuan, itu yang Allah inginkan dari kita. Wa an Yusuf ibni Asbat qal itharullahi azza wa jalla afdalu minal qatli fi sabilihi. Mengedepankan Allah itu lebih utama daripada berjihad di jalannya. Kharraja dzalika kullahu Ibnu Abi Dunya fi Kitabil Ikhlasi wan Niyyah. Ya, semua itu dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Al-Ikhlas wan Niyyah. Wa rawa fihi bi isnadin munqati'in an Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Qal afdalul a'mali ada'u maftaradallahu azza wa jalla. Sebaik-baik amalan itu adalah melaksanakan apa yang Allah wajibkan. Salat subuh, zuhur, kemudian apa lagi? Asar, maghrib dan isya. Kalau kita lihat salat sunnah sebelum waktu fajar itu apa ganjarannya? Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar, 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu sunnahnya. Maka bagaimana dengan kita melaksanakan salat subuhnya? Lebih baik, tentu lebih baik, lebih besar. Jauh daripada sunnah sebelum salat fajar. Oleh karena itu Umar mengatakan, afdalul a'mal ada'u maftaradallahu azza wa jal. Wal wara'u amma harramallahu azza wa jal. Dan wara' terhadap apa yang Allah haramkan, ya, meninggalkan. Wasidqun niyati fima indallah. Dan ketulusan niat pada apa yang di sisi Allah. Itu sebaik-baik amalan. Mengerjakan apa yang Allah wajibkan, meninggalkan apa yang Allah haramkan, kemudian ketulusan niat pada apa yang di sisi Allah. Wa bihadza yu'lamu ma'na ma ruwiya 'anil Imam Ahmad anna usul al-Islam 3 ahaditsa. Dan dengan sebab ini hadis-hadis firman Allah, perkataan salaf yang dipaparkan oleh penulis sehingga dapat diketahui makna apa yang diriwayatkan dari Imam Ahmad. Bahwasannya pondasi Islam itu terdapat pada 3 hadis, yaitu hadithul a'malu bin niyat, wa hadithu man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fa raddun,
wa haditsu al-halalu bayyinun wal haramu bayyin. Dan kita sudah sampaikan itu. Fa inna ad-dina kullahu yarji'u ila fi'lil ma'murati wa tarkil mahdhurati wa tawaqqufi 'anil syubuhati wa hadha kulluhu tadammanahu haditsun Nu'man bin Bashir. Karena sesungguhnya agama semuanya kembali kepada mengerjakan hal-hal yang diperintahkan, wa tarkil mahdhurat, dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan, wa tawaqqufi 'anil syubuhat, dan berhenti dari perkara syubhat. Ini semuanya terkandung di dalam hadis Nu'man bin Bashir. Karena dalam hadis Nu'man bin Bashir, Rasulullah SAW bersabda, al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Dan ini yang antum hafal bukan? Bukan ya? Wa bainahuma umur mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Ya, halal itu jelas, haram itu jelas, dan di antara keduanya ada sesuatu yang jarang diketahui oleh manusia, yaitu perkara syubhat. Dan agama semuanya itu ya azamkum, kembali kepada mengerjakan kebajikan, meninggalkan yang diharamkan, kemudian berhenti dari perkara syubhat, dan itu terkandung dalam hadis Nu'man bin Bashir. Ya, agak lama ya. Apa? Wa inna ma yatimmu dzalika bi amrain. Dan sesungguhnya akan sempurna hal itu dengan sebab dua perkara. Ya, mengerjakan kebajikan, meninggalkan hal yang diharamkan, berhenti dari perkara syubhat, itu akan sempurna apabila ada dua perkara ini. Yaitu ahaduhuma ayyakuna al-amalu fi dhahirihi ala muwafaqati sunnah. Amalan tersebut secara zahirnya sesuai dengan sunnah. Mengerjakan kebajikan yang sesuai dengan sunnah, caranya dan sebagainya. Meninggalkan hal yang diharamkan sesuai dengan sunnah. Berhenti dari perkara syubhat sesuai dengan sunnah. Wa hadha huwa alladhi tadammanahu hadithu Aisyah. Dan ini adalah yang terkandung dalam hadis Aisyah. Man ahdatsa fi amrina ma laysa minhu fawaraddun. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama kami yang tidak ada landasannya, fawaraddun, maka dia tertolak. Itu yang pertama. Sesuai dengan sunnah. Pada sebabnya, jenisnya, tata caranya, kadarnya, waktunya dan tempatnya. Wathani ayyakuna al-amalu fi batinihi yuqsadu bihi wajhullahi azza wa jalla. Yang kedua adalah amalannya pada batinnya dimaksudkan adalah wajah Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah membahas tentang niat, pentingnya niat. Kama tadammanahu haditsu Umar al-a'malu binniyat, sebagaimana yang terkandung dalam hadis Umar al-a'malu binniyat. Kemudian lihat lagi, perhatikan perkataan Fudail bin Iyad, dan ini yang sering-sering diulang-ulang oleh para ulama dalam ceramah-ceramah mereka. Sekarang antum lihat, oh ini ternyata lafadznya ada di kitab ini ya. Wa qala al-Fudail ibn Iyad fi qawlihi ta'ala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Berkata Fudail ibn Iyad pada firman Allah, yaitu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, agar Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Apa yang paling baik? Fudail ibn Iyad mengatakan akhlasuhu wa aswabuhu. Mungkin ini sering kita dengar dari ceramah kajian ustaz-ustaz, yaitu yang paling baik amalannya adalah yang paling ikhlas dan yang paling tepat sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Berarti apa yang bisa kita pahami? Memang bahwasannya yang Allah hanya inginkan itu adalah niat kita, bukan banyaknya amalan. Sebanyak apapun amalan, kalau tidak ikhlas, kalau tidak tepat, tidak akan bernilai di sisi Allah. Oleh karena itu Allah tidak berfirman liyabluwakum ayyukum aktsaru amalan. Allah enggak mengatakan itu. Allah tidak mengatakan agar Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling banyak amalannya, tidak. Tapi Allah mengatakan ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik, yaitu yang paling ikhlas dan paling tepat sesuai dengan sunnah. Wa qala innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amalan apabila dia ikhlas tapi tidak shawab, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, tidak akan diterima. Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Dan sebaliknya, apabila dia shawab, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah tapi tidak ikhlas, maka tidak pun juga diterima. Hatta yakuna khalisan shawaban, sampai amalan tersebut ikhlas dan tepat.
Qala wal khalisu idza kana lillahi azza wa jalla was shawabu idza kana ala sunnah. Khalis itu apabila karena Allah, ikhlas ya. Dan shawab itu apabila di atas sunnah. Wa qad dalla ala hadha alladhi qalahu al-Fudail qaulullah azza wa jalla, dan sungguh telah menunjukkan atas ini yaitu perkataan Fudail adalah firman Allah azza wa jalla, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan dengan perjumpaan terhadap Rabb-nya, maka hendaknya dia mengamalkan amalan yang saleh dan tidak mensyirikkan dengan beribadah kepada Rabb-nya kepada seorang pun atau dengan sesuatu apapun. Karena dalam firman ini yaitu surat Al-Kahfi ayat 110, Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan." Maka ini adalah syarat dari apa yang disampaikan oleh Fudail bin Iyad, yaitu wa aswabuhu as-shawab idza kana 'ala sunnah. Ini adalah syarat ibadah, yaitu mutaba'ah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, karena amalan yang soleh itu hanyalah apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak mensyirikan dalam beribadah kepada Rabb-nya kepada seorang pun atau sesuatu apapun. Ya enggak berjalan itu jamnya ya Ustaz. Anak kalau misalnya ngisi kajian, misalnya ada yang ngeliat jam atau ngajar itu kayak kurang. Ya, itu adalah syarat ibadah yang selanjutnya adalah ikhlas. Wa qala ba'dul 'arifin innama tafadalu bil iradat wa lam yatafadalu bis shaumi was shalah. Sesungguhnya kalian itu atau mereka berbeda-beda tingkatannya disebabkan oleh niat-niat. Tidaklah mereka beribadah atau tidaklah mereka berbeda-beda tingkatannya disebabkan oleh puasa dan salat. Oleh karena itu, terdapat sebuah perkataan yang mengatakan Umar tidaklah mengalahkan para sahabat Rasulullah SAW bikathrati siyami was shalah was sujud. Umar tidak mengalahkan Abu Bakar ya. Abu Bakar tidak mengalahkan sahabat Rasulullah SAW dengan sebabnya banyaknya salat, puasa, banyaknya ruku dan sujud. Tapi Abu Bakar mengalahkan kalian para sahabat Rasulullah SAW bi syai'in waqara fi qalbi, dengan sesuatu yang tertancap di dalam hatinya. Ya, niat. Kalau kita lihat dari sahabat Rasulullah SAW yang paling jago perang siapa? Khalid bin Walid. Hadis periwayatannya yang paling banyak siapa? Abu Hurairah. Kemudian yang paling ahli dalam bidang tafsir siapa? Ibnu Mas'ud. Apa yang dimiliki Abu Bakar? Tapi Abu Bakar adalah sahabat yang paling mulia setelah Rasulullah. Manusia yang paling mulia setelah Rasulullah, setelah para nabi. Kemudian di antara sahabat-sahabat para nabi yang paling mulia adalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat yang paling mulia. Ya, jadi Abu Bakar mengalahkan sahabat Rasulullah itu dengan sebab niatnya. Walam yatafadalu bis-shaumi was-shalah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.